Halo sobat bonsai dimanapun berada. Inilah tanaman sancang yang saya tangani sekitar 2 bulan yang lalu, di mana pada saat itu saya melakukan eksperimen tentang penggunaan media bekas untuk tanaman sancang. Nah, setelah 2 bulan perkembangannya cukup bagus. Itu berarti media bekas masih bisa digunakan selama berkali-kali teman-teman, atau selama beberapa kali. Yang penting kita rutin melakukan pemupukan. Media tidaklah masalah kalau digunakan sering. Yang rutin perlu dilakukan adalah pemupukan teman-teman, pemupukan dan pemangkasan akar. Nah, sekarang perkembangannya sudah kembali subur. Sudah saatnya dilakukan penyeleksian tunas-tunas liar yang mengganggu perkembangan dari tanaman kita. Kalau kita biarkan, biasanya cabang-cabang yang mau kita pakai akan kalah pertumbuhannya teman-teman. Nah, kita mulai dari tunas-tunas seperti ini teman-teman. Tunas-tunas yang tumbuh di akar seperti ini harus kita bersihkan agar tidak mengganggu pertumbuhan dari batang tanaman sancang kita, karena kedepannya tidak akan terpakai. Jadi segera harus kita bersihkan. Sedangkan untuk tunas-tunas seperti ini, saya pilih satu, saya biarkan satu untuk menyupport pertumbuhan dari pangkal batangnya agar terjadi pembengkakan, sehingga kedepannya terjadi pengerucutan teman-teman. Saya sisakan satu. Nah, setelah saya sisakan tunas yang ini, semoga perkembangan dari bongolnya ke depannya bisa membengkak teman-teman, karena sudah ada tunas yang menyupport. Demikian pula untuk cabang yang ini, sebenarnya ke depannya tidak akan saya pakai teman-teman, tapi untuk sementara saya biarkan untuk menyupport pertumbuhan dari bongol batangnya seperti halnya tunas yang itu teman-teman, agar kedepannya terjadi pembengkakan. Nah, untuk tunas yang ini akan kita bersihkan teman-teman, agar tidak terjadi pembengkakan di batang atasnya ini. Kalau kita biarkan, biasanya batang atasnya akan segera membengkak teman-teman, sehingga pengerucutannya tidak terjaga. Nah, demikianlah teknik kita untuk menjaga pengerucutan atau membuat pengerucutan pada batang bonsai kita tanpa melalui tahapan pemangkasan batang utamanya teman-teman. Kita sisakan cabang-cabang di bongolnya untuk menyupport perkembangan bongolnya, sedangkan cabang-cabang di pucuknya kita kurangi. Otomatis kedepannya terjadi pembengkakan di bongolnya teman-teman. Nah, sedangkan untuk tunas-tunas di daerah pucuknya atau di daerah mahkotanya, kita stop seperti ini agar pertumbuhannya melambat, sehingga leher mahkotanya ataupun batang atasnya lambat perkembangannya teman-teman, sehingga bongolnya membesar sedangkan batang atasnya terhenti, maka otomatis pengepenan akan terjadi ke depannya teman-teman.
Nah, untuk posisi cabang yang itu posisinya sangat nyeleneh teman-teman. Kita akan bersihkan karena tidak akan terpakai. Ini sangat mengganggu pemandangan dari liukan gerak dasar dari bahan bonsai kita. Tujuan kita menyisakan cabang seperti ini di samping untuk menyupport perkembangan dari bonggol batang utamanya agar terjadi pembengkakan. Kita juga bisa membentuknya di sini teman-teman. Kedepannya bisa kita manfaatkan untuk bahan bonsai mini dengan cara mencangkok ataupun menyeteknya teman-teman. Sehingga kita bisa membentuk bahan bonsai atau dua bahan bonsai di dalam satu pot. Seperti di awal pembuatan bonsai ini, saya mengkonsep bahan bonsai sancang ini dengan gaya bunyin. Jadi untuk cabang-cabang di bawah seperti ini tidak akan terpakai ke depannya teman-teman. Itu hanya berfungsi untuk menyupport perkembangan dari bonggolnya.
Oke, karena saya mengkonsep dari bahan bonsai sancang ini dengan gaya bunyin, untuk kedepannya saya tentukan tampak depannya dari sini teman-teman. Karena gerak dasarnya dari batang bawahnya sampai ke ujung batang atasnya terlihat jelas teman-teman. Dari pangkal batang sampai ke pucuknya terlihat jelas. Oke, demikian dulu penanganan dari bahan bonsai sancang ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.